Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdihum wa ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا من كذلك الشيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 327 ya. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul farahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, daron ada tempat khusus, ada rumah. Yuqalu laha, yang rumah tersebut, tempat khusus tersebut diberi nama Darul Faroh. Namanya Darul Faroh. Kalau orang kita nyebutnya ya Farah. Faroh. Faroh itu kebahagiaan. Kebahagiaan. La yadkhuluha. Ini ada surga khusus yang namanya Darul Faroh. La yadkhuluha, tidak masuk ke Darul Faroh tersebut illa kecuali man, seseorang farroha, yang membahagiakan as-sibyan, anak-anak, pecinta anak-anak. Orang yang bisa menyenangkan hati anak-anak, itu surganya namanya Darul Faroh. Kalau yang galak sama anak-anak merasa parah. Enggak ada parah. Patarno Gus Roy ngajarin ngaji anak-anak, guru-guru TK, guru-guru PAUD. Laki-laki memang nggak ada yang bisa jadi guru TK, guru PAUD. Pengen ngecek kalau lihat bocah bener. Nah, ini ada surga khusus yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang suka membahagiakan anak kecil. Ngasih sedekahan ke anak-anak kecil, beliin enggak seberapa, kalau bocah-bocah yang senang. Nah, ini khusus nanti tempatnya di surga, namanya Darul Faroh. Bismillahirrahmanirrahim. Surga itu kan ada berbagai macam nama, berbagai macam tempat, disediakan khusus. Makanya ya kita ini nyari yang identitas kita ini apa, biar nggak ngambang. Yang wajib-wajib ya udah jelas, yang 5 waktu, yang rukun Islam. Sama ada satu sisi yang kita itu identitasnya jelas. Identitasnya apakah identitasnya ahli sodako, identitasnya apakah ahli sholat sunnah. Pokoknya yang sunnah-sunnah loh. Kalau yang wajib mas semuanya sama. Tapi yang sunnah-sunnah itu kita berusaha untuk mencari identitas. Kita happy-nya di ibadah sunnah yang banyak, happy-nya kita di mana? Kalau happy-nya di sholat sunnah, udah sholat sunnah. Kalau happy-nya di puasa, puasa. Happy-nya di sedekah, sedekah. Nyari yang happy kita di mana? Dari kesekian ratusan atau bahkan mungkin ribuan ibadah sunnah yang ada. Kalau kayak Kusroy kan identitasnya udah jelas, ngajarin ngaji anak-anak. Ada identitasnya. Dari kesekian ibadah sunnah, kalau ibadah wajib mas semuanya sama. Cuma ibadah sunnah itu yang kita pilih salah satu. Kalau semuanya nggak kuat kita.
kita nggak puas. Ya, kita pilih salah satu yang kita happy di sana, kita cocok di sana, kita lanjutin terus. Nah, itulah nanti jadi identitas kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya hadis yang selanjutnya, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu baban, ada satu pintu, bab itu pintu. Yuqalu laha ad-duha, yang dinamakan pintu tersebut pintu duha. Bukan duka ya, duha. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka ketika datang hari kiamat, nada munadin, nada memanggil, munadin satu panggilan. Isi panggilannya itu ainal ladzina kanu yudawimuna ala sholatid duha. Aina di manakah? Alladzina, orang-orang kanu yang mereka itu yudawimuna, mudawamah. Mudawamah itu istiqomah. Ala sholatid duha, melaksanakan sholat duha. Orang ini kan berarti kan identitas kan dari sholat sunnah. Yang hobinya sholat duha itu juga pintu khusus namanya babud duha. Hadza babukum, panggil-panggil, mana ini orang yang hobi sholat duha. Hadza babukum, inilah pintu kalian. Fadkhuluha, maka masuklah lewat pintu ini, birahmatillahi, dengan rahmat Allah. Nah, ini kan tadi identitasnya, ibadah sunnahnya suka nyenengin anak-anak. Kalau yang ini ganti orang yang istiqomah dengan duha. Dan di hadis-hadis lain banyak. Dari kesekian ibadah yang kita lakukan itu, nanti ada yang paling kita demeni, itu yang jadi identitas kita di akhirat nanti. Dan di situ di akhir hadis ada catatan birahmatillah, dengan rahmatnya Allah. Jadi setiap kita itu masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, la yadkhula ahadan amalahu al jannah, tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau panjenengan, kalau engkau gimana ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, wala ana, begitupun saya ini masuk surga bukan karena amalan saya. Ini hadis mengajari kita jangan sombong dengan amalan kita. Karena amalan kita dalam sekejap bisa hangus. Dalam sekejap bisa hangus. Nah, maka Rasulullah menjawab, wala ana, begitupun saya, amal saya tidak yang menyebabkan saya ke surga itu amal saya. Illa ayyataghammadani Allah bi fadli rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya untukku. Ini Rasul aja ngomongnya begitu. Beliau bilang begitu. Saya masuk surga bukan karena amalan saya, tapi karena rahmatnya Allah kepadaku. Apalagi kita. Maka kita tidak boleh membanggakan dari amal kita. Amal kita dalam sekejap hangus, dalam sekejap bisa hangus. Maka di situ dalam penghujung hadis ada catatan birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ini dua hadis yang intinya hampir bersamaan, bahwa kita dianjurkan untuk punya identitas dari ibadah sunnah yang ada. Ya kita pilih lah, ya kita hobi itu apa. Nah, kalau hobinya traktir orang, ya udah traktir. Mau hobi ya. Nah, ya cari yang hobi. Ya jangan yang nyusahin, tahajud, wah susah. Ya jangan dipaksain. Ya nyari yang lain lah, yang enak ya. Wah, saya hobinya ngopi, ya ngopi aja. Ya, ngopi maksudnya yang ngajak orang, kayak kemarin cerita Nabiullah Ibrahim ya. Nabiullah Ibrahim itu belum makan kalau dia belum ketemu orang yang diajak makan. Artinya kalau kita nggak akan ngopi sebelum ketemu orang diajak
Ngopi, nah kadang pagi-pagi woro-woro di grup kopi, ayo ngopi. Tapi kan nggak ada saudara untuk orang ngopi. Tapi kadang mau yang nawarin mau orangnya tahu kemana. Ya. Lah kemarin dalam Nasaihul Ibad kan ada keterangan begitu. Nabi Allah Ibrahim tuh nggak akan makan sebelum ketemu orang diajak makan. Nah kalau kita hobinya ngopi ya nggak akan ngopi sebelum ketemu orang diajak ngopi. Nah kalau Sabtu Minggu banyak orang di rumah ya. Ayo kopi. Bagus kayak Pak Nordin kan aja yang butuh nasi uduk. Bayar. Ayo, paling enggak kan dia nolongin daripada orang repot masak, ayo. Cuman ganti 10.000. Cuman ganti 10.000 lah, kalau masak sendiri biayanya berapa? Beli pancinya, beli kompornya, beli gas, minyak, tahu. Cuman ganti 10.000 udah tinggal makan. Guys, nyari ibadah sunnah yang dimana kita hobi. Kalau enggak nyari musuh jajak kalah catur. Mau sengaja kalah aja biar musuhnya seneng. Kalau saya nggak mau. Lah kan sodako kan. Pokoknya nyari lawan yang pokoknya lawannya seneng aja. Kopi jadi nggak marah. Cari aja biar ada identitasnya. Siapa tahu nanti di akhirat dipanggil, yang hobi main catur. Lah ini kan tadi kan fa idza kana yaumul qiyamah tanada munadin ainal ladzina kanu yudawimuna ala sholati duha. Mana orang yang hobi sholat duha kan gitu. Siapa tahu ntar ada panggilan gitu. Kalau hadisnya sih belum tahu, saya siapa tahu ada kan ya. Arwahu atau berani an Abi Hurairah. Tapi catatan penting itu di akhir rahmatillah. Semua ke surga itu ya dengan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya panjang nih selanjutnya. Riwayat Bukhari Muslim mau dijamin sahih oleh Muslim. Innal abd, sesungguhnya hamba, idza wudi'a, ketika diletakkan, ditaruh fi qabrihi, dalam kuburnya, berarti dimakamkan. Wa tawalla anhu ashabuhu, wa tawalla, dan beranjaklah anhu, dari hamba tersebut, ashabuhu, sahabat-sahabatnya. Ashab jamak dari sahabat. Apabila seseorang dimasukkan ke kuburannya, ke liang lahat, kemudian orang-orang yang pada nganter pulang, apa yang terjadi? Hatta innahu yasma'u qur'ani alihim, hatta sehingga innahu, sesungguhnya hamba tersebut, yasma'u, mendengar, qur'ani alihim. Qur'an itu keteplok suara sendal ini. Apa itu? Indonesianya apa? Kita kalau lagi duduk suara sepi itu kan ada orang jalan suara seret kan kedengeran kan? Nah, itu apa namanya? Itu namanya Qur'an. Lapak sendal. Ya, pokoknya itulah. Misalnya kita duduk lagi sendirian, apalagi lagi rebahan. Ada orang jalan seret. Nah, itu kedengeran. Ya sih itulah pokoknya. Terserah di Indonesia kan apa itu. Qur'ani alihim, suara sendal. Suara apa? Usah yang terjemahinya ya. Pokoknya suara sendal itu. Orang jalan. Iya, suara orang. Ni'al itu jamak dari naklun, sendal. Suara sendal. Pokoknya orang yang dimakamkan, ketika kita beranjak dari situ, dia itu aslinya dengar langkah-langkah sendal, langkah-langkah sepatu yang meninggalkan kuburnya dia itu. Ketika mereka sudah pergi, atahu malakani, datanglah kepada hamba tersebut malakani, dua malaikat, yakni Mungkar Nakir.
Fayuqa'idanihi, kemudian dua malaikat itu mendudukkannya. Pokoknya sini rebahan terus didudukin. Disuruh, bukan didudukin, bukan nih. Dicakongke, orang Jawa dicakongke. Kalau didudukin kan kayak begini nih, bantal saya dudukin ya. Ini dia rebahan, dibangunin langsung disenderin duduk. Fayakulani, maka bertanyalah dua malaikat itu lahu kepada hamba tersebut. Makanya ada guyonan dari Kiai Said Akil, tapi dulu ditanggapi serius sama orang-orang yang gak senang. Ini kan hadisnya, kalau orang yang nganter itu udah pergi, baru datang dua malaikat nanyain. Lah kalau yang nganter gak pergi-pergi, berarti malaikat nungguin aja. Lah itu bercandaannya Kiai Said Akil waktu Gus Dur dimakamin. Begitu Gus Dur dimakamin, itu yang ziarah kan nggak putus-putus. Berarti kan yang nungguin nggak pergi-pergi kan? Iya. Lah malaikat udah nanyain kok belum? Belum. Lah itu bercandaannya Kiai Said Akil sampai sekarang Gus Dur itu belum ditanyain malaikat. Berdasarkan ya hadis ini, bahwa ketika yang nganter itu udah pergi, baru malaikat itu datang. Lah kalau yang nganter nggak pergi-pergi, tongkrongin aja di situ. Kalau perlu sip-sipan, sip 1, sip 2, sip 3, malaikat nungguin aja. Lah itu bercandaannya Kiai Said Akil dulu begitu. Waktu Gus Dur meninggal setelah sekian bulan, itu kan ya sampai sekarang orang yang ziarah ke sana kan nggak pernah putus. Bahkan ya di meniti, saya pernah cerita hanya 20 menit, diwaktui 20 menit, kelar nggak kelar ya sinan tadi 20 menit suruh ganti. Kalau nggak pergi-pergi kayak gitu apa ya malaikat nggak nanyai. Terus wallahu alam ya urusan boy itu dulu bercandaannya Kiai Said Akil begitu. Jangan orang-orang yang nggak senang langsung dipintir. Pelintirannya Gus Dur lebih sakti dari malaikat. Malaikat nggak berani nanyain. Padahal yang ngomong gitu siapa nggak ada. Omongannya cuma yang kalau yang nganter pergi baru ditanyain. Gitu. Yang hadisnya ini. Apa pertanyaannya itu? Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Ma kunta taqul, apa yang kamu ketahui fi hadzal rajuli, tentang orang ini. Orang ini itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, yang kamu kenal enggak anak ini? Itu namanya kan gitu ya. Fa'amal mu'minu, adapun orang yang iman, fayaqulu, maka ia menjawab asyhadu, saya bersaksi, annahu abdullahi wa rasuluh, annahu dia itu maksudnya ya Nabi Muhammad, Abdullah, dia itu hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Nah itu jawaban orang-orang yang mukmin. Jawabannya asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Pertanyaan ujian terbesar tapi contekannya udah dikasih tahu ya ini. Padahal ujian nasional aja katanya jawabannya rahasia nasional, rahasia negara ya. Padahal paling-paling kalau ujian nasional paling-paling nggak lulus ya. Efeknya kan, konsekuensinya kan nggak sampai surga dan neraka. Lah ini konsekuensinya surga neraka aja, pertanyaan jawabannya udah dikasih tahu. Jadi udah dibocorin sekarang. Bawa contekan boleh nggak ya? Ya ntar kitabnya bawa aja. Kalau ditanya malaikat, halo, nomornya 329 tuh. Kalau dimarahin bukan akhir langsung ini keluarin. Saya dulu ngaji tuh. Hadisnya nomor 329 tuh. Oh, baca sendiri. Baca sendiri. Perang aja lu tuh. Saya juga nyatet tuh buku catatannya tuh. Nah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang yang sudah bisa jawab tadi, unggur, lihatlah, ila maq'adika minan nar, tempat kembalimu yang aslinya neraka.
qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Qad sungguh abdalakallah, Allah telah mengganti bihi dengan wasilah jawabanmu mengenal Nabi Muhammad itu maq'adan, tempat kembalimu minal jannati ke surga. Begitu bisa jawab mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang aslinya orang itu akan dimasukkan ke neraka, akan berubah berganti menjadi ke surga. Dan lalu bagaimana kita kenali Rasulullah? Wong kita mimpi juga belum pernah, belum pernah. Ya tanpa nggak pernah melihat, tanpa pernah tahu, tanpa pernah kenal, mosok kenali. Bagi orang-orang yang bersalawat ya tanpa pernah melihat, tanpa mengenali, dengan otomatis akan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung. Ini mengajarkan untuk kita banyak membaca salawat. Terus gampang, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, dan gampang. Fayarahuha jami'an, maka kedua malaikat itu melihat surga yang ditunjukkan. Yo. Kata malaikat mungkin gitu, yo, contekanmu bener, yo. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, wa yufsahu, dan diluaskan lahu untuk orang tersebut fi qabrihi, dalam kuburnya, sab'una dhira'an, 70 dhira'. Sedira itu di sini sampai ini. Nah, kalau 70 kan yo panjang nih. Ini sampai ini ada berapa sen nih kira-kira? 50 ada ya? Ini ke sini loh. 40-an. 40-an. Nah, ada Pak Eko? 40. Lah kalau 70 kali 40 kan yo luas lah pokoknya. Wa yumlau alaihi, dan dipenuhi kuburannya itu, alam kuburnya itu khabiran, hijau-hijauan, berarti taman hijau-hijauan, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkan. Jadi ruang tubuhnya enak itu tadi. Yaitu tempatnya luas, adem, ada taman, apalagi di situ ada kopi, ada rokok, ya kan? Sambil nunggu datangnya kiamat. 70 kali 40 tadi ya? 70 kali 40. Iya, 70 kali 40 itu berapa itu? 2.400. Oh, 2.400. Iya, pokoknya guling-gulingan ya pokoknya. Oh iya, 2.400. 280 meter. 2.400. 2.800. Wes pokoknya itulah ukur sendiri entar. 28. Iya, 28. Nah, iya. Wes pokoknya longgar lah. Di situ banyak taman lagi kan, adem. 3 hektar kan. Ila yaumi yub'atsun, di situ sampai datangnya hari dibangkitkan alias hari